Padahal Pak, justru gambaran rahmannya Allah, sayangnya Allah terhadap semua makhluknya itu tergambar daripada sayangnya Allah terhadap Fir'aun Pak. Jadi jangan dikira Pak bahwa Allah itu nggak sayang sama Fir'aun. Sayang banget sebenarnya Allah sama Fir'aun. Kenapa saya berani bilang begitu Pak? Pak, karena di Al-Quran Pak itu ada bukti bahwa Allah itu sayang sama Fir'aun. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Musa dan Harun untuk nasehatin Fir'aun. Dan ini merupakan tanda pertama bahwa Allah itu sayang sama Fir'aun. Karena kalau Allah nggak sayang sama Fir'aun, ngapain Fir'aun dinasihati? Dan bahkan Allah sampai harus mengutus dua utusannya, dua nabinya, yaitu Musa dan Harun. Itu tanda pertama. Tanda kedua bahwa Allah sayang sama Fir'aun Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Musa dan Harun tentang bagaimana cara nasehatin Fir'aun. Allah bilang apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka apa? Faqula lahu, maka katakanlah atau nasihatinlah kepada Fir'aun itu qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Agar apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia takut. Bukan cuma disuruh sampai cara nasehatinnya diajarin sama Allah. Kan begitu. Dan itu merupakan dalil tanda bahwa Allah sayang sama Fir'aun. Walaupun pada akhirnya Fir'aun kafir, dan itu di dalam pengetahuan Allah. Cuman yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa kok di sini Allah memerintahkan nasehatin Fir'aun itu dengan lemah lembut? Nah, jadi kalau kata Syekh Sa'rawi, nasehatin, kalau misalnya kita nasehatin orang, itu ibarat kita mengeluarkan mereka dari kenikmatan yang biasa mereka lakukan. Gitu. Kayak misalnya nih, dia suka mabuk. Mabuk itu kan udah jadi satu kenikmatan dan jadi kebiasaan mereka. Kan gitu. Maka kalau misalnya menasehati itu ibarat kita mengeluarkan mereka dari kenikmatan yang biasa mereka lakukan, ini nggak akan efektif dilakukan dengan cara kasar. Maka apa? Maka perlu yang namanya kelemah lembutan. Agar apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia takut. Kan begitu hikmahnya kenapa Allah suruh nasihatin Fir'aun lemah lembut. Tapi ternyata pada prakteknya tetap aja Fir'aun mah kufur. Kan begitu. Apakah salah? Enggak. Itu akan ada bagian hikmah tersendiri. Tapi yang jelas memang Allah udah tahu bahwa Fir'aun itu akan kufur. Maka pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah memerintahkan menasihati Fir'aun padahal Allah udah tahu bahwa dia nggak akan beriman walaupun dia nasihati? Kenapa Pak? Yang pertama kenapa Allah tetap memerintahkan Musa dan Harun menasihati Fir'aun walaupun Allah udah tahu bahwa dia nggak akan beriman? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan lanjutan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iril. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matan liman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah kita akan melanjutkan, yaitu surah An-Nisa ayat ke-39. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, sebelumnya kita sudah sama-sama bahas, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang bakhil. Dan juga yang selanjutnya Allah menceritakan tentang orang yang ketika dia berbagi, ketika dia sedekah ria. Maka di ayat selanjutnya adalah bentuk celaan atau Allah mencibir kepada mereka yang ketika beramal itu bukan karena Allah atau enggak ikhlas. Itu di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma za 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Wa ma za 'alaihim, dan apakah susahnya bagi kalian, apakah ruginya bagi kalian, lau amanu billahi wal yaumil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan menginfakkan dari sebagian harta yang dirizkikan oleh mereka kepada Allah, wa kana Allahu bihim alima, dan Allah maha mengetahui keadaan mereka. Nah, di dalam tafsir ini Pak Syekh Syarawi mengatakan wa qauluhu subhanahu wa ma za 'alaihim, dan adapun pada firman Allah yang berbunyi wa ma za 'alaihim, dan apa kerugian yang akan menimpa mereka, maksudnya wa ayyun tabi'atin wa masaqatin wa dararin 'alaihim minal imani wal infaqi fi sabilillah, dan apa kerugian yang akan menimpa mereka, yaitu beban, kesulitan dan kerugian apa yang akan mereka tanggung ketika mereka beriman kepada Allah dan ketika mereka berinfak di jalan Allah, apa ruginya gitu. Jadi bentuk pertanyaan. Nah, sebenarnya Pak, kalau kita ngelihat dari ayat ini kan bentuknya pertanyaan. Apa sih ruginya kalau lu beramal karena Allah, kan begitu. Apa sih ruginya kalau lu beriman kepada Allah dan hari akhir? Apa sih beratnya, apa sih ruginya? Itu kan bentuk pertanyaan. Tetapi Pak, walaupun ayat ini berbentuk pertanyaan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak sedang meminta jawaban dari mereka tentang apa yang mereka alami. Tapi sebenarnya Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala ini sedang mencibir, sedang mencela mereka serta mencap mereka sebagai orang-orang yang bodoh dan lalai terhadap apa yang bermanfaat bagi mereka. Bagaimana Pak maksudnya kita memahaminya? Maksudnya begini Pak, seperti seorang murid sekolah yang kerjanya main sampai akhirnya apa Pak? Akhirnya dia gagal dalam ujian. Nah terus kita bilang, apa ruginya kalau lu belajar tong? Kan begitu. Ini anak kerjanya main aja sampai akhirnya kagak lulus. Nah terus kan kita tanya, sebenarnya apa beratnya sih lu belajar? Apa ruginya sih lu belajar? Emang rugi apa kalau lu belajar? Nah begitu. Jadi pertanyaan Allah di ayat itu seperti begitu. Gitu Pak. Maksudnya apa? Apa sebenarnya ruginya kalau misalnya kita belajar? Maka ungkapan seperti ini, kalau kata Syarawi,
Ini kan hanya diungkapkan oleh seseorang yang mampu melakukan hal tersebut. Ya artinya kan apa ruginya lu belajar? Artinya kan sebenarnya dia mampu belajar. Cuman kan karena bentuk cibiran, kebodohan mereka. Akhirnya kan ditanya, lu apa ruginya sih lu belajar? Kalau belajar kan lu ketahuan lulus. Coba sekarang gak belajar lu kan jadi gagal lulus. Keblek lu. Kan begitu kalau kita ngebahasin ke anak misalnya malas dibilangin. Nah begitu Pak sebenarnya kalau kita mau maknain maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan juga Pak sekali lagi itu kan dikatakan maka ungkapan seperti ini hanya diungkapkan kepada orang yang mampu melakukan hal tersebut. Ya karena memang murid tadi mampu sebenarnya belajar. Enggak mungkin kita bertanya kepada orang yang pendek misalnya. Apa ruginya sih lu tinggi? Kan nggak mungkin kita bertanya begitu. Dia orang pendek. Terus kita tanya apa ruginya lu tinggi? Ya nggak bisa lah. Karena apa? Itu di luar kemampuan dia. Yang dia pendek. Jangan ditanya apa ruginya lu tinggi. Ya nggak bisa. Nah begitu juga pertanyaan Allah. Wa maza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Apa ruginya lu beriman kepada Allah dan hari akhir? Dan apa juga ruginya lu menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya apa? Lu bisa kalau untuk mau beriman mah. Lu bisa. Dan begitu juga lu bisa kalau mau menginfakkan harta di jalan Allah. Lu bisa. Cuma lu kagak mau. Gitu. Bisa. Sekarang kalau misalnya Allah tuntut kita beriman. Bisa Pak kalau kita mau sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu juga ketika kita berinfak di jalan Allah bisa Pak sebenarnya. Cuman kita emang hobinya pamer sama orang, pengen dilihat orang. Kita bisa Pak ngaji di sini niatnya lillahi taala bisa. Cuman terkadang kita ngaji cuman pengen dibilang soleh. Kan begitu. Kita bisa Pak nyari duit mencari nafkah buat keluarga dengan niat lillah. Karena Allah, cuman terkadang kita niatnya enggak karena Allah. Karena apa? Karena kita butuh makan dan ini dan itu. Padahal bisa ketika kita meniatkan pekerjaan kita, ketika kita kerja karena Allah. Ketika kita dagang, kita niatkan karena dalam rangka melayani umat dan itu bagian dari ibadah kepada Allah. Ketika kita jadi pemimpin, kita bisa jadi pemimpin yang amanah, yang lillah karena Allah. Bisa. Buktinya apa? Allah pertanyakan kok. Dan pertanyaan ini hanya ditujukan bagi orang-orang yang mampu. Bukan pertanyaan yang ditujukan bagi orang-orang yang nggak mampu. Begitu Pak. Dan begitu juga di dalam tafsir ini Pak Sesarawi melanjutkan bahwa penjelasan ini sebenarnya diberikan sebagai sanggahan kepada kaum Jabariyah. Jadi Pak, kaum Jabariyah itu adalah orang atau golongan yang berkeyakinan bahwa orang kafir itu nggak mampu untuk beriman. Orang geblek mah nggak mampu untuk jadi baik. Begitu. Kenapa? Karena kekafiran mereka adalah takdir yang tidak bisa diubah. Itu tuh. Kalau keyakinan orang-orang Jabariyah kayak gitu Pak. Dan juga ini merupakan jelas tuduhan terhadap Allah bahwa Allah zolim. Jadi mereka menuduh kalau orang kafir mah itu karena ditakdirkan mereka nggak bisa merubah kekafiran mereka menjadi keimanan. Enggak. Dia orang Jabariyah memiliki keyakinan seperti itu. Dan ini merupakan tuduhan yang zolim terhadap Allah. Padahal Pak mereka lupa di dalam ayat yang kita bahas Allah Subhanahu wa taala berfirman wa maza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan apa keberatan mereka ketika mereka menginfakkan sebagian rizki yang diberikan Allah kepadanya. Ini kan bantahan daripada tuduhan kaum Jabariyah yang mengatakan kalau orang kafir itu udah nggak bisa dirubah, itu udah takdir Allah, itu udah ketentuan Allah. Begitu Pak. Nah jadi yang jelas
Bahwa yang namanya kalau kita ngelihat dari ayat tersebut Pak, itu kan maknanya bahwa pintu keimanan masih terbuka. Seandainya mereka memang dipaksa untuk tetap kafir, Allah nggak mungkin ngomong begitu Pak. Kalau kata Syekh Mutawalli Sarawi. Begitu juga Pak, seperti tuduhan Allah itu nggak sayang terhadap hambanya yang kafir, yang zalim. Salah satu contoh, Allah nggak ada sayang-sayangnya sama Fir'aun. Kenapa? Karena Allah takdirkan Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Padahal Pak, justru gambaran rahmannya Allah, sayangnya Allah terhadap semua makhluknya itu tergambar daripada sayangnya Allah terhadap Fir'aun Pak. Jadi jangan dikira Pak bahwa Allah itu nggak sayang sama Fir'aun. Sayang banget sebenarnya Allah sama Fir'aun. Kenapa saya berani bilang begitu Pak? Pak, karena di Al-Quran Pak itu ada bukti bahwa Allah itu sayang sama Fir'aun. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Musa dan Harun untuk nasehatin Fir'aun. Dan ini merupakan tanda pertama bahwa Allah itu sayang sama Fir'aun. Karena kalau Allah nggak sayang sama Fir'aun, ngapain Fir'aun dinasehatin? Dan bahkan Allah sampai harus mengutus dua utusannya, dua nabinya, yaitu Musa dan Harun. Itu tanda pertama. Tanda kedua bahwa Allah sayang sama Fir'aun Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Musa dan Harun tentang bagaimana cara nasehatin Fir'aun. Allah bilang apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka apa? Faqula lahu, maka katakanlah atau nasihatinlah kepada Fir'aun itu qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Agar apa? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia takut. Bukan cuma disuruh, sampai cara nasehatinnya diajarin sama Allah. Kan begitu. Dan itu merupakan dari antara tanda bahwa Allah sayang sama Fir'aun. Walaupun pada akhirnya Fir'aun kafir, dan itu di dalam pengetahuan Allah. Cuman yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa yang selanjutnya, kenapa kok di sini Allah memerintahkan nasehatin Fir'aun itu dengan lemah lembut? Nah jadi kalau kata saya Sarawi Pak, nasehatin, kalau misalnya kita nasehatin orang, itu ibarat kita mengeluarkan mereka dari kenikmatan yang biasa mereka lakukan. Gitu. Kayak misalnya nih, dia suka mabuk. Mabuk itu kan udah jadi satu kenikmatan dan jadi kebiasaan mereka. Kan gitu. Maka kalau misalnya menasehati itu ibarat kita mengeluarkan mereka dari kenikmatan yang biasa mereka lakukan, ini nggak akan efektif dilakukan dengan cara kasar. Maka apa? Maka perlu yang namanya kelemah lembutan. Agar apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia takut. Kan begitu hikmahnya kenapa Allah suruh nasihatin Fir'aun lemah lembut. Tapi ternyata pada prakteknya tetap aja Fir'aun mah kufur. Kan begitu. Apakah salah? Enggak. Itu akan ada bagian hikmah tersendiri. Tapi yang jelas memang Allah udah tahu bahwa Fir'aun itu akan kufur. Maka pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah memerintahkan menasehati Fir'aun padahal Allah udah tahu bahwa dia nggak akan beriman walaupun dia nasihatin? Kenapa Pak? Yang pertama, kenapa Allah tetap memerintahkan Musa dan Harun menasehati Fir'aun walaupun Allah udah tahu bahwa dia nggak akan beriman? Yang pertama, agar Allah bisa membuktikan bahwa pengetahuan Allah tentang kekufuran Fir'aun itu benar dan terbukti benar. Maksudnya begini Pak, persis seperti pengetahuan seorang guru bahwa akan ada salah satu muridnya yang gak lulus. Guru ini udah tahu nih,
bahwa akan ada satu murid yang gak lulus, maka cara kita membuktikan kebenaran bahwa akan ada satu murid yang gak lulus, ya kita kasih ujian. Nah, ujian itu yang akan membuktikan bahwa pengetahuan kita terhadap murid itu benar dan terbukti benar. Akhirnya benar, ternyata tuh ada murid kita yang gak lulus. Nah, Allah begitu juga. Allah memang tahu Fir'aun itu gak akan beriman, tapi kan untuk membuktikan itu Allah uji. Caranya bagaimana? Diutuslah Musa Fir'aun, lu nasihatin Fir'aun, diutus Musa Harun. Dan ketika Musa Harun menasihati yang sejati sebagai ujian, ternyata dia tetap kufur. Apa? Benar kan pengetahuan Allah bahwa apa? Bahwa ternyata Fir'aun memang kufur. Apakah salah Allah? Kagak. Seperti seorang guru yang udah tahu murid yang gak lulus, apakah guru salah karena ngasih ujian? Kagak. Salahnya siapa? Salah muridnya, kagak mau belajar, gak lulus. Sekarang yang lihat dari Allah, apakah Allah salah? Kagak. Salahnya Fir'aun, kagak mau dengerin nasihat Musa dan Harun. Jangan salahin Allahnya. Kan begitu. Itu yang pertama. Apa alasan kedua tentang kenapa Allah tetap nasihatin Musa dan Harun supaya nasihatin Fir'aun, walaupun Allah udah tahu Fir'aun itu gak akan beriman. Jadi Pak, yang kedua, agar Musa termotivasi, muncul kepercayaan diri dia dalam menyampaikan dakwah. Karena Pak, kalau misalnya Musa tahu nih, Musa dan Harun tahu kalau Fir'aun itu kagak bakalan dengerin dia, itu kan bisa mengurangi minatnya Pak Musa dan Harun mendakwakan Fir'aun Pak. Kalau misalnya Musa Harun tahu gitu. Makanya apa? Ini kan jadi satu pelajaran buat kita kalau kita ngajak orang benar, ya kan, ngajak orang baik atau selalu berdakwah kepada orang, maka perlu kita selalu husnuzon sama orang yang kita dakwahin. Jangan sampai ada bahasa ngapain ngajak dia, orang geblek dinasihatin kayak apa juga gak bakal denger. Jangan sampai kayak gitu. Dan dari kisah Musa dan Harun, ini kan sebenarnya ajaran Pak, bahwa supaya kita harus selalu husnuzon. Apa Allah bilangin ke Musa, gak usah dinasihatin Musa, Fir'aun kagak bakal denger. Kagak Pak, Allah gak bilangin begitu ke Musa. Kenapa? Sengaja supaya Musa tetap apa? Tetap husnuzon, supaya Musa tetap termotivasi dalam nasihatin Fir'aun. Itu alasan kedua. Dan alasan selanjutnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa dan Harun menasihati Fir'aun walaupun Allah udah tahu Fir'aun itu gak akan beriman. Agar apa Pak? Yang ketiga, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rasul. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus. Jadi agar nggak ada tuduhan Pak, bahwa Allah nggak sayang Fir'aun, bahwa Allah nggak sayang seluruh umat manusia. Allah Rahman terhadap semua manusia. Cuman nggak semua manusia mau disayang sama Allah. Nggak semua manusia. Kan begitu. Kayak sekarang kita pengajian tafsir, pengajian yang isinya di situ petunjuk hidup dari Allah. Ya kan? Allah udah sajikan, tapi kan gak semua orang berminat hadir. Jadi jangan dibilang Allah gak pernah menyajikan ke tengah-tengah kita petunjuknya. Cuman yang jadi masalah, kitanya mau gak menyambut daripada petunjuk yang udah diturunkan oleh Allah. Jadi nanti di pengadilan kalau kita mau ngelak begini dan begitu, udah kagak ada alasan. Petunjuk Allah udah turun, Allah udah sampaikan semuanya. Tapi nggak semua kita mau menerima petunjuk itu. Karena apa yang namanya petunjuk Allah itu Pak, diibaratkan seperti hujan. Yang namanya hujan itu Pak, nggak ada sejengkal pun yang terlewatkan dari rintik hujan. Semuanya kebagian. Ya kan? Tapi kan nggak semua mau menerima hujan. Ada yang pakai payung, ada yang pakai apalah, menghalangi mereka tertutup hujan. Ada yang pasrah nerima hujan, kan begitu. Dan jangan salahkan Tuhan. Begitu.
Sehingga kesimpulan daripada wa ma za alaihim. Jadi kalimat ini Pak adalah bentuk pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang nggak butuh jawaban, tapi tujuannya untuk menegur, tujuannya untuk menyindir. Yang kalau kita mau bahasain ke bahasa kita simpelnya begini. Yang kalau mau kita simpelin bahasanya, apa sebenarnya kerugian beban atas mereka? Jadi apa sih susahnya kalian beriman dan bersedekah? Apa beratnya? Kan gak ada ruginya kalau kalian beriman kepada Allah. Kalau kalian bersedekah karena Allah, kan gak ada ruginya dan gak jadi beban sebenarnya. Gak bakal rugi Pak. Makanya kan terkait bagaimana kita memahami nggak rugi, yaitu Pak begini perkataan Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu pernah berkata apa kepada orang jindik atau orang yang mengingkari agama. Imam Abu Hanifah bilang apa? Qala li jindik, berkata Imam Abu Hanifah kepada pengingkar agama, in yakunil amru kama taqul, jika perkara akhirat itu sebagaimana yang kamu katakan, maksudnya enggak ada, fala khasirna syai'a, maka kami tidak akan rugi apa-apa. Wa in yakunil amru kama naqul, tapi apa? Tapi jika perkara itu sebagaimana yang kami yakini atau yang kami katakan bahwa akhirat itu benar ada, faqad halakta, maka kamu binasa, wa najauna, dan kami selamat. Gitu. Nah kalau misalnya nih kita berhadapan sama orang ateis yang gak mempercayai hari akhir, maka kan ada pertanyaan gini, oke lah sekarang begini, kalau misalnya akhirat itu gak ada sebagaimana dugaan lo, dan gue udah beramal di dunia, ya kan, lu gak untung, gue gak rugi. Kalau misalnya kita nanti jadi tanah, kan begitu, gak rugi gue. Walaupun gue udah mati-matiin beramal di dunia, ternyata akhirat itu gak ada, gak rugi walaupun gue udah beramal. Dan lu juga gak untung. Tapi kalau misalnya ternyata akhirat itu ada, hari kiamat, hari perhitungan itu ada, ya kan, maka yang terjadi apa? Rugi, gue untung. Kenapa gue untung? Gue udah beramal karena Allah, ketahuan namanya. Sementara lu gak meyakini dan lu gak beramal, lu rugi. Artinya ya ini yang dimaksud apa ruginya, kalau kata Allah. Apa ruginya ketika kamu beriman kepada Allah? Nggak bakal rugi Pak. Kalaupun ternyata misalnya akhirat itu nggak ada misalnya, nggak bakal rugi. Tapi yang rugi apa? Ketika ternyata akhirat itu ada, maka kerugian besar bagi mereka orang-orang kafir. Dan yang terakhir Pak, di dalam tafsir ini atau di surah ayat ke selanjutnya, innallaha yajlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Dan sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar jarrah, dan jika ada kebaikan sekecil jarrah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan pahala yang besar. Nah jadi Pak, di sini di dalam tafsir ini Syekh Sa'rawi mengatakan wa dzulmu, dan adalah kezaliman itu al aslu fihi mahabbatul intifa'i bi juhdi ghairi. Jadi kezaliman itu asalnya adalah keinginan untuk mengambil manfaat daripada jerih payah orang lain. Fa indama tazlimu wahidan fa hadza yani annaka ta'khudhu haqqah, maka ketika engkau memilih menzolimi seseorang, itu artinya engkau mengambil haknya. Wa hukkuhu ma ja'a bihi bijuhdi wa araqi, yakni sesuatu yang diperoleh melalui usaha dan keringatnya. Wa ta'khudhu anta biduni juhdin wala araqin, lalu engkau mengambilnya tanpa usaha dan tanpa keringat. Jadi zolim itu Pak, kalau kata Syekh Sa'rawi, yaitu kita mengambil, ya kan, mengambil harta orang yang orang itu udah susah payah,
kita ngambil tanpa susah payah, itu zalim. Nah Pak, kalau misalnya itu adalah arti kezaliman asalnya ya, maka yang jadi pertanyaan, apakah Allah zalim? Ya kan? Sekarang kalau misalnya kita bilang Allah zalim, apa yang diambil sama Allah? Kan begitu, dari kita apa? Bukankah Allah sendiri yang memberikan kita segalanya? Kan begitu. Kalau misalnya nih dikatakan Allah zalim, karena kan pengertian zalim itu mengambil sesuatu dari orang, yang orang itu udah hasil jerih payah, kita ngambilnya enak-enak aja, nggak susah payah, itu zalim. Sekarang jadi pertanyaan, kalau memang itu pengertian zalim, yang jadi pertanyaan, emang yang diambil sama Allah itu apa? Sedangkan segala sesuatu itu diberikan kepada kita, dari Allah. Sekarang kan kalau kita mau jujur Pak, modal kita itu apa? Jadi yang namanya kita kan nggak ada yang namanya modal. Yang namanya nikmat itu kan kelebihan modal ya Pak. Sekarang jadi pertanyaan, modal kita apa? Kalau misalnya jasad kita, ruh kita itu adalah punya Allah, maka kan semua artinya nikmat. Dan di situ juga kan secara logika, maka apa Pak? Yang namanya kezaliman itu kan mustahil bagi Allah. Nggak mungkin lah Allah zalim gitu. Allah menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan hambanya, enggak. Tapi yang ada bahkan apa Pak? Yang bahkan yang ada Allah akan melipat gandakan daripada kebaikan tadi. Dan juga kan di dalam ayat ini dikatakan apa? Itu tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi seseorang pun sebesar zarrah. Apa sih Pak yang dimaksud zarrah? Kalau dulu kan ada yang bilang apa? Sebesar biji sawi, macam-macam. Nah Pak, yang dimaksud biji zarrah adalah Pak, unit terkecil yang dibayangkan manusia di setiap zaman. Kalau zaman Nabi dikatakan biji sawi, ya kan? Kalau zaman Ibnu Abbas dikatakan butiran debu yang terbang di udara. Ya kan? Ya kalau zaman sekarang apa yang paling terkecil? Atom atau apapun yang terkecil. Jadi yang namanya dzarrah itu adalah unit terkecil yang bisa dibayangkan manusia di setiap zaman. Udah paling kecil, sekecil-kecilnya balang. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala enggak mungkin menzalimi hambanya sedikit pun, bahkan sebesar zarrah sekalipun. Gitu. Artinya apa Pak? Artinya bahwa sesuatu yang nggak terlihat mata itu bukan berarti nggak ada. Detail itu sudah ada gambar aslinya, hanya kan kita butuh untuk apa? Alat yang pembesaran untuk melihatnya, kan begitu. Dan itu juga begitu pula Pak, amal soleh kita yang kecil, yang tersembunyi, yang halus misalnya niatnya, semua itu Pak ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Bapak nih ngaji, oke lah kita anggap ini mungkin kecil, tetap Pak, kalau misalnya itu niatnya kalau Allah catat, tetap semuanya itu akan Allah perhitungkan. Cuman yang perlu kita ketahui Pak, tentang maha baiknya Allah ketika berbicara pahala atau ketika berbicara balasan, Allah melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan hambanya. Bahkan kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 itu kan sampai 700 kali lipat dengan mengumpamakan pohon, kan begitu. Tapi ketika berhubungan dengan dosa atau balasan dosa, ya berdosa satu dibayar satu sama Allah. Tapi kalau urusan kebaikan itu dilipat gandakan. Dan kebaikannya itu enggak cuma dihitung secara matematis, melainkan dilipat gandakan sebagai bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau berbicara amal baik. Tapi kalau berbicara amal buruk, kalau berbuluk satu dibayar satu sama Allah, dibalikin satu, begitu. Apalagi kan di sini dikatakan bahasanya miladun, dari sisinya, balasan dari sisinya Pak. Ini artinya Allah memberi langsung dari sisinya, yang berarti tanpa perantara dan tanpa batas.
gitu. Dan ini menunjukkan bahwa pemberian Allah murni dari kehendak yang maha luas, maha mengetahui, tanpa ada sistem yang membatasi. Kalau di Al-Baqarah ayat 261 itu kan Allah menggambarkan tentang baiknya alam aja, ya kan, dari satu biji, ya kan, jadi tunas-tunas berbuah bercabang. Itu sebenarnya Allah baru menggambarkan tentang baiknya tumbuhan aja sama kita begitu, Pak. Kita tanam satu benih berbuah sampai 700 buah. Nah kalau udah bahasanya miladun berada di sisinya, itu Pak udah di luar daripada perhitungan alam. Udah di luar daripada perhitungan seperti baiknya tumbuhan memberikan buah dari satu benih. Udah lebih-lebih Pak, gitu. Jadi kalau misalnya mila udah langsung dari sisi Allah, itu udah udah luar biasa. Seperti apa Pak yang kalau misalnya dari sisi Allah itu udah luar biasa, yang langsung misalnya langsung dibalas sama Allah atau langsung urusannya sama Allah. Seperti Nabi Musa yang diberikan ilmu langsung oleh Allah tanpa perantara, yang dari surah Al-Kahfi ayat 65. Kan begitu, itu artinya ilmu yang diberikan kepada Musa udah melebihi perhitungan duniawi, gitu. Kalau misalnya itu langsung dari sisi Allah. Dan ini kan menunjukkan bahwa betapa Allah memberikan pahalanya sesuai kehendak yang agung tanpa melalui sistem yang dipahami oleh manusia. Saking berlipat gandanya Allah, begitu. Apa sih Pak sistem yang gak dipahami oleh manusia? Seperti ruh, kalau kata Sa'rawi. Seperti ruh yang gak terlihat. Sebagai apa? Perumpamaan ruh itu kan apa? Ruh yang menggerakkan tubuh kita, ya kan gitu. Yang bisa menggerakkan sehingga kita bisa berjalan, bisa kemari. Tapi walaupun ruh itu dekat kita, apakah kita ngerti ruh kita bagaimana? Nanti ketika mati kembalinya kemana? Itu udah rahasia banget. Ruh aja yang dekat sama kita. Kita aja nggak tahu saking apa Pak. Saking penuh misterinya ruh kita ini, gitu. Dan juga Pak, yang perlu kita ketahui bahwa keagungan pemberian Allah atau pahala yang diberikan Allah Pak, itu bukan semata-mata sesuai dengan amal kita, tapi melalui berkat kemurahan Allah yang memberi lebih dari yang kita layak sebenarnya buat kita dikasih lebih, begitu Pak. Dan juga Allah memberikan bukan hanya sebagai Tuhan yang adil, tapi juga sebagai Rabb yang maha pengasih, maha penyayang. Sehingga daripada ayat ini juga Pak, pelajaran yang kita bisa ambil yang namanya amal. Walaupun mungkin dianggap remeh, seperti menyingkirkan duri atau apapun itu jangan sampai kita meremehkan amal kecil yang kita lakukan. Karena bisa jadi mungkin di mata Allah amal tersebut memiliki nilai yang sangat besar, begitu. Dan juga seperti satu doa yang ikhlas, satu senyuman kepada orang lain, atau sekecil apapun kita memberikan orang lain walaupun gak duit, misalnya cuma ngasih senyum aja, dan itu bisa menyenangin hati orang, itu udah jadi satu kebaikan yang bisa jadi mungkin di mata kita sederhana, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kesimpulannya, rahmat Allah itu enggak terbatas Pak. Yang jelas Allah memberikan balasan tidak berdasarkan perhitungan kita, tapi berdasarkan rahmat yang luas dan tak terhingga. Kalau misalnya pohon aja dari satu benih bisa memberikan kepada kita 700 kebaikan, maka Allah lebih dari itu Pak, itu makhluknya. Maka Allah akan memberikan lebih dari segala 700 kebaikan. Maka jangan pernah kita menganggap remeh kecilnya amal, karena bisa jadi itu yang akan menyelamatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari saya coba sekian, insyaallah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.